Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno yang menyapa ruang dengar Anda ya. Dan rekan Raw seperti biasa di formasi pukul 11 di hari Jumat, tepatnya di edisi 15 Maret 2024 atau di keempat bulan Ramadan ya rekan Raw. Dan di sini seperti biasa kita adakan obsesi obrolan seputar Sakofa Islam, dan kali ini bersama Eno dan narasumber kita ada Ukhti Nida. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ukhti di pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat puasanya? Masih, alhamdulillah. Oke, dan rekan-rekan seperti biasa kita ada obsesi ya, dan tema kita kali ini adalah meraih takwa di bulan mulia. Dan langsung saja kepada Ukhti dipersilakan untuk memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih kepada Ukhti Eno. Setelah sekian minggu ya kayaknya kita tidak berjumpa karena ada beberapa hal. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesehatan, waktu, kesempatan, terkhusus kesempatan untuk bisa merasakan Ramadan di tahun ini dengan doa yang sudah sering kita ulang-ulang menjelang Ramadan. Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Yang senantiasa kita ulang-ulang berharap sekali kita bersua dengan bulan yang mulia. Alhamdulillah pada hari ini sudah beberapa hari kita lalui Ramadannya. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan terakhir tanpa adanya persatuan umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang semakin mengukuhkan kesatuan akidah Islamiyah yang ada di seluruh dunia, dan kita berharap Allah turunkan kemenangan bagi kaum muslimin. Allah menangkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga menjadi lebih taat pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini juga menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah hambanya yang bukan hanya sekadar mengatakan kita berislam dalam lisan, namun juga kita buktikan dalam ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Serta salawat dan salam yang melepaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik bagi kita, qudwah yang tiada bisa diganti oleh siapapun dengan apapun. Dan kita pun berharap kelak nanti di yaumul akhir kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertemuan yang indah sebagai orang-orang yang memang menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan. Karena kalau kita mencintai Rasul, tentunya cinta itu dibuktikan juga dalam perbuatan. Cinta sama Rasul berarti apa yang dicontohkan oleh Rasul diambil, bukan malah ditinggalkan. Kita berharap kita berada dalam barisan yang sama, kita senantiasa melakukan kebaikan dan ketaatan, melakukan dakwah hingga nanti di yaumul akhir Allah tunjukkan bahwa setiap hari yang kita lalui itu membuktikan dan menjadi saksi bahwa kita berada dalam barisan Rasulullah SAW. Ini memang tadi kata Eno ya sudah hari keempat begitu, mungkin ada yang sudah hari kelima. Kita berharap ya kalaupun kita bergembira pasti kita sangat bergembira dengan adanya Ramadan di tahun ini 1445 Hijriah. Namun jauh di lubuk hati paling dalam masih banyak rasa perih yang belum terobati. Contohnya kondisi muslim yang ada di Palestina sejak tanggal 7 Oktober 2023 hingga hari ini belum berkesudahan, meskipun mungkin ini adalah genosida yang paling parahnya setelah genosida Nakba yang pernah dilakukan oleh Zionis terhadap muslim Palestina. Kemudian bagaimana kondisi muslim yang ada di Suriah, kondisi muslim yang ada di Hindustan, di Kashmir, bagaimana kondisi muslim di India yang sama-sama kita ketahui juga dilecehkan dan begitu banyak penyiksaan yang mereka alami. Kemudian juga bagaimana kondisi muslim yang ada di Rohingya, terlunta-lunta, diusir dan yang lainnya. Bagaimana kondisi muslim yang ada di selatan Thailand, muslim Patani, kemudian yang ada di selatan Manila, muslim Suluh, yang itu jelas sebenarnya sangat dekat dengan Brunei begitu ya. Kemudian juga bagaimana kondisi muslim saudara-saudara kita yang ada di Xinjiang, Cina, muslim dengan suku Uighur. Kita berharap
ya tadi yang disampaikan, ini adalah Ramadan terakhir tanpa persatuan kaum muslimin di seluruh dunia. Karena sebenarnya ketika kaum muslimin menyadari bahwa akidah Islam mewajibkan kita untuk bersatu di atas landasan akidah Islam, bukan bersatu hanya di atas dasar nation state. Saya menjadi muslim Indonesia karena saya terlahir di Indonesia, tidak, tapi muslim itu bersaudara karena mereka berakidah Islam. Jadi dimanapun muslim itu berada, dia adalah saudara kita. Dan sesungguhnya Islam punya aturan yang sangat kompleks untuk bicara tentang persatuan ini. Sebagaimana dulu peradaban Islam pernah memimpin dunia di bawah seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, di bawah aturan Islam yang tiada menyekutukan Allah dalam pembuatan aturan, begitu ya. Kemudian juga bagaimana di masa peradaban Islam dulunya selama 1300 tahun lamanya, 13 abad lebih Islam memimpin dunia dengan luas wilayah 2/3 belahan dunia dengan seorang pemimpin, begitu ya. Itu menunjukkan bahwa Islam sebenarnya bisa bersatu. Hanya saja ketika kaum muslim yang tidak mengkaji Islam, tidak mengkaji sejarah Islam, maka mereka tidak mungkin tertarik untuk mempersatukan diri. Jadi kalau kita bicara tadi ada kondisi muslim Palestina, muslim yang lainnya, sebenarnya solusinya cuma satu, dengan persatuan umat Islam. Dan memang kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin sebenarnya besar. Hanya saja kan ketika seseorang tidak menyadari potensi yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan tahu betapa berharganya dirinya. Begitu juga dengan pemuda muslim, ketika mereka tidak mengerti betapa luar biasanya agama yang ia miliki, maka ia juga tidak akan merasa peduli dengan agamanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Senantiasa mengkaji Islam, sehingga kita memang betul-betul menemukan bahwa tiada agama, tiada solusi bagi kita kecuali hanya kembali kepada Islam, begitu. Nah, ini kita bahas terkait meraih takwa di bulan mulia. Kayaknya judulnya familiar ya, karena biasanya kalau Ramadan itu biasa dengan judul-judul takwa, begitu ya. Marhaban ya Ramadan. Jadi kita hari ini sudah memasuki bulan Ramadan, dan alhamdulillah ini adalah karunia Allah yang patut untuk kita syukuri, karena tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan. Dan kali ini kita telah memasuki bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Kalau kita bicara tentang Ramadan, Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang di dalamnya Allah wajibkan untuk berpuasa, yang bisa menghantarkan seseorang untuk meraih derajat takwa. Kenapa? Karena Allah katakan di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, dari ayat ini disampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan puasa, begitu ya, bulan untuk berpuasa. Dan tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana kemuliaan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang bertabur pahala dan aneka keberkahan di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini sering didengar, apalagi anak-anak kecil. Nggak usah takut ke kamar mandi, kenapa? Setannya dibelenggu, gitu ya. Nah, hadisnya ini yang mana? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, aftaradallahu 'alaikum siyamah, tuhfatu fihi abwabul jannah, wa yublaqu fihi abwabul jahim, watawallu fihi syayatin." Sesungguhnya telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan, kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, ini sudah dua hal kemuliaan dari Ramadan. Pertama, disuruh berpuasa untuk bertakwa. Kemudian yang kedua, ternyata Allah berikan banyak keberkahan di dalam. Bahkan Allah janjikan pintu-pintu surga dibukakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemuliaan dari Ramadan? Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin ini konteksnya udah sering didengar, diulang gitu ya. Tapi mudah-mudahan semakin memotivasi kita. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Pada malam ini ya, pada malam Lailatul Qadar tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai pedoman hidup manusia yang menjadi sumber kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu sebenarnya untuk menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan hidup dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang yang galau, ada orang yang merasa hidupnya tidak bahagia, jangan-jangan jauh dari Al-Quran gitu ya. Nah, ini kita temukan nanti dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-3 yang Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sungguh telah kami telah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan, setahun itu 12 bulan, berarti kurang lebih ada yang mengatakan lebih baik daripada 80 sekian tahun, begitu ya. Artinya ketika seseorang mendapati malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia telah beramal 1000 bulan. Itu yang sering kita sampaikan dicari oleh setiap mukmin ketika bersua dengan Ramadan. Singkatnya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keberlimpahan rahmat, dan karena itu selayaknya bagi seorang muslim pasti harus bergembira sekaligus menyiapkan diri sebaik mungkin setiap kali menyambut kedatangan Ramadan. Karena ini adalah tamu yang agung yang membawa banyak sekali keutamaan. Bahkan kalau kita bicara tentang kondisi muslim sekarang ya, ini kemarin itu pernah lihat ada postingan ya tentang warga Palestina. Jadi ada anak-anak Palestina, ketika ditanyai warga Palestina ini bagaimana kalian menyambut Ramadan, ternyata mereka sangat berbahagia. Kenapa? Katanya begini, bulan dimana rasa lapar kami itu menjadi berkah, bulan dimana rasa lapar kami menjadi pahala. Masya Allah, mungkin kita sebelum memasuki Ramadan mau nyiapin apa segala macam, ternyata mereka jauh, dan meskipun kondisinya seperti itu tetap sangat berbahagia untuk mendapati pahala dari Allah, gitu ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa Ramadan itu adalah perisai dan penghapus dosa. Kenapa? Karena puasa Ramadan yang benar-benar dijalankan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariah adalah perisai atau pelindung dari siksa api neraka. Ini kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, as-shawmu jannatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa Ramadan merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka seperti perisai salah seorang dari kalian dari dalam peperangan. Jadi kalau ada orang berperang itu kan bawa perisai ya, bawa tameng. Jadi kalau bawa tameng di kondisi peperangan berarti kan akan melindungi orang tadi dari serangan musuh, begitu ya, memberikan perlindungan yang ekstra kepada orang yang ikut berperang. Nah, kalau dikatakan puasa itu adalah perisai, ya bagikan orang yang diberikan tameng oleh Allah dari jilatan api neraka, begitu. Maka luar biasanya bahwa Allah lindungi orang-orang yang berpuasa itu. Allah katakan puasa itu adalah perisai dari azab neraka. Lalu kemudian apalagi, puasa Ramadan juga bisa menjadi sarana penghapus dosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafirallahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu pasti akan diampuni. Jadi banyak sekali reward yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Bergembira saja untuk menyambutnya sudah berpahala. Kemudian mengoptimalkan apapun yang Allah wajibkan di dalamnya berlipat ganda pula, begitu ya. Bahkan Allah janjikan dijauhkan dari azab neraka, Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat dan yang lainnya. Nah, ini kita masuk ke bahasan kita meraih takwa di bulan Ramadan, di bulan mulia. Jadi puasa itu identik dengan takwa. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan kali ini, kita tentu berharap puasa kita benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan hakiki pada diri kita. Sebagaimana tadi disampaikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "La'allakum tattaqun," agar kalian bertakwa. Tentu Allah tidak pernah menyelisihi janji dan juga apa yang telah Allah firmankan. Jika umat Islam mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah, niscaya ketakwaan sebagai hikmah puasa itu akan terwujud dalam dirinya. Jadi kuncinya adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah. Karena ini menjadi syarat amalan itu dikatakan amalan yang terbaik, ahsanul amal. Jadi ada seorang ulama ya, gurunya Imam Syafi'i namanya Fudail bin Iyad, yang Fudail bin Iyad itu menafsirkan Quran surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang allazi khalaqa, yang menciptakan, wal hayata, yang menghidupkan, dan mematikan lalu menghidupkan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian amal siapa yang paling baik. Maka Fudail bin Iyad menafsirkan apa yang dikatakan dengan amalan terbaik ini adalah amalan yang Allah terima. Tapi amalan terbaik atau amalan yang Allah terima ini
akan Allah terima, akan menjadi amalan terbaik jika terpenuhi dua hal, niatnya ikhlas dan caranya benar. Jadi kalau beribadah kepada Allah harus dipenuhi dua hal ini. Tidak cukup dengan hanya semata-mata ya udah saya lakukan, saya ikhlas, tapi caranya tidak benar, begitu ya. Nah, maka harus dengan cara yang benar dan niat yang ikhlas. Berarti kalau berpuasa juga sama, tuntunannya benar, begitu ya, caranya benar, lalu kemudian niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, dan kita berharap ketakwaan itulah yang akan menjadi hasilnya, buahnya selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Namun kalau kita lihat apa yang disebut dengan takwa ya, dari Imam At-Tabari ketika menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun, dia mengutip ya, dikutip bahwa Imam Al-Hasan mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa yang telah Allah titahkan kepada mereka. Jadi kalau sederhananya sering kita dengar takwa itu apa? Meninggalkan apa yang Allah haramkan dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Nah, ini berasal dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan. Jadi orang yang bertakwa pasti dia takut atas apa yang Allah haramkan atas dirinya, sehingga dia akan merasa jijik dan meninggalkan itu, apa yang Allah haramkan. Lalu kemudian melaksanakan apa saja yang telah Allah perintahkan atas dirinya. Maka takwa dalam pengertian semacam ini tentu harus selalu melekat pada diri seorang muslim dimanapun dia berada, dan dalam keadaan seperti apapun dan bagaimanapun, begitu ya. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini kan salah seorang sahabat yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah menjadi amil ya, wali di salah satu wilayah. Lalu kemudian ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Maka terkait dengan frasa yang dalam hadis tadi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dalam potongan hadis tadi banyak ciri atau sifat yang dilekatkan kepada orang-orang yang bertakwa atau yang sering kita sebut dengan muttaqin. Nah, orang yang bertakwa itu antara lain adalah orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Mengimani hal yang gaib itu gimana? Ya, adanya surga neraka, begitu ya. Kemudian adanya malaikat, janji Allah atas hisab dan yang lainnya, begitu. Kemudian juga bagaimana orang yang bertakwa itu? Orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau yang namanya bertakwa pasti tidak akan melalaikan apa yang Allah wajibkan, termasuk perkara sholat, menutup aurat, begitu ya. Kemudian juga menginfakkan sebagian hartanya, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan sebelum Al-Quran, dan meyakini adanya kehidupan akhir, yaumul akhir. Nah, ini nanti kalau mau kita lihat juga bisa ya, ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Dan orang yang bertakwa juga biasanya menginfakkan hartanya pada kondisi yang lapang maupun yang sempit, mampu untuk menahan amarah, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lalu jika melakukan dosa, ia akan segera mengingat Allah untuk memohon ampunannya dan tidak meneruskan perbuatan dosanya. Inilah kalau kita mau bicara tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, itu kita temukan di mana, Kak? Kita temukan nanti di Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Dan tentu masih banyak lagi ciri atau sifat orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, begitu ya. Nah, mungkin ini dulu ya Dek ya untuk bahasan kita di sesi awal. Jadi kita coba tadi mengurai ittaqillah yang kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, bagaimanapun kondisinya. Bahkan ditafsirkan bagaimanapun, dimanapun, dan seperti apapun kondisinya, maka bertakwalah. Jadi yang pertama kita bicara tadi tentang ittaqillah, berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut atas apa yang Allah haramkan, lalu kemudian dia segera untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan atas dirinya. Itu mungkin untuk sesi yang pertama. Baiklah, dan rekan Rau, kita akan kembali setelah jeda berikut. Jadi tetap di 105 Raw FM, 13 Time. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Rau tentunya masih bersama dengan Ena dan juga Ukti Nida. Dan di sini kembali mengingatkan tema obsesi kita di hari ini adalah meraih takwa di bulan mulia. Dan langsung saja kepada Ukti dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya. Iya, alhamdulillah masuk ke sesi 2 ya. Kita lanjut ya Dek ya. Jadi tadi haitsuma kunta. Jadi ittaqillah haitsuma kunta. Sudah dijelaskan bagaimana yang dikatakan dengan bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian yang ini kita akan bahas terkait frasa haitsuma kunta.
Maka dapat dijelaskan bahwa kata haisu dalam hadis tadi, potongan hadis tadi itu bisa merujuk pada 3 makna. Makna yang pertama adalah tempat atau makan, kemudian makna yang kedua adalah waktu atau zaman, kemudian makna yang ketiga adalah keadaan atau hal. Jadi karena itu sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal adalah isyarat agar ia bertakwa kepada Allah, bukan hanya ketika dia berada di Madinah, bukan hanya saat wahyu turun, bukan hanya saat Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah SAW, juga bukan hanya ketika beliau, ya Mu'adz bin Jabal berada di dekat Rasulullah berada dekat dengan masjidnya Rasulullah SAW. Namun hendaklah ia bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Itulah kalau diartikan dari haisuknya tadi gitu ya. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, bagaimanapun keadaannya. Kenapa? Karena sering di antara kita rasanya begini, ketika dia berbahagia dia lupa kepada Tuhannya, ketika dia ada masalah dia ingat Tuhannya gitu. Jadi saya pernah dengar ada ceramahnya Asatis ini, tapi memang tidak ada hadisnya ya, hanya sekedar membuat logika sederhana saja. Ya kalau begitu jangan salahkan Allah kalau kasih kita masalah. Kenapa? Karena ketika kita ada masalah baru kita ingat Allah, tapi kalau lagi bahagia nggak ingat Allah kan gitu ya. Harusnya kan mengingat Allah itu dalam kondisi seperti apapun. Dan di dalam hadis yang sahih disampaikan apa? Kondisi bagi seorang muslim itu sesungguhnya baik. Ketika ia diberikan kebaikan maka ia bersabar dan itu ketika ia diberikan kebaikan maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika ia diberikan kesulitan atau musibah maka ia bersabar dan itu pun baik baginya. Maka bagi seorang muslim dia hanya cukup untuk bertawakal kepada Rabb-nya gitu ya. Dan tadi bertakwa kepada Allah itu dimanapun, kapanpun, dan seperti apapun kondisinya. Maka dengan demikian kalau kita lihat dari tafsirnya, jika memang takwa adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh seorang mukmin, idealnya seusai Ramadan seorang mukmin itu senantiasa berupaya menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tentu dengan mengamalkan seluruh syariat yang telah Allah tetapkan, baik itu dalam perkara akidah, baik itu dalam perkara ibadah, apakah makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah gitu ya. Dan muamalah ini nanti konteksnya juga sangat banyak, dalam konteks ekonomi kah, dalam konteks politik kah, pendidikan, pemerintahan, sosial, budaya, bahkan nanti sampai ke persoalan ukubat. Ukubat itu sanksi dan hukum begitu ya. Atau kemudian nanti di dalam sistem persangsian itu ada hukum hudud misalnya, ada jinayat misalnya, ada ta'zir, atau kemudian ada mukhalafat. Nah berarti kita tidak bisa mengatakan kita bertakwa kepada Allah namun hanya ya sudah saya bertakwa kepada Allah, saya sudah puasa. Yang namanya bertakwa tadi kan menaati Allah dimanapun, kapanpun, dan seperti apapun kondisinya. Berarti nggak bisa menaati Allah itu hanya sekedar ya udah saya sudah sholat tapi perkara yang lain ditinggalkan gitu loh. Karena Al-Quran itu Allah turunkan begitu kompleks dan begitu lengkap, mulai dari bangun tidur sampai bangun negara ada aturannya, mulai dari hablum minallah, cara beribadah kepada Allah ada aturannya, untuk diri sendiri ada aturannya, dan untuk masyarakat, untuk hablum minannas pun ada aturannya begitu. Jadi kalau ada yang bilang Islam nggak mengatur masalah pemerintahan, ada aturannya. Islam nggak mengatur masalah pendidikan, ada aturannya. Islam tidak mengatur bagaimana berinteraksi dengan keluarga. Islam tidak mengatur bagaimana beradab kepada guru dan orang tua, ada aturannya semua di dalam Islam. Bahkan masuk kamar mandi pun ada aturannya di dalam Islam. Keluar kamar mandi pun ada aturannya dalam Islam. Adab mau tidur pun ada aturannya dalam Islam. Artinya kalau kita bicara tentang syariat Islam yang begitu sempurna, sebenarnya kita tuh dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Tinggal pakai saja, nggak perlu pikir-pikir lagi gimana model aturan yang bagus. Sudah Allah turunkan aturan yang bagus, tinggal dipakai. Coba persoalannya kita mau ambil atau tidak. Nah maka bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat, melakukan puasa Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia juga biasa melakukan korupsi misalnya, memakan riba, melakukan suap gitu ya, dan korupsi tadi, mengabaikan urusan masyarakat, atau kemudian bahkan lebih parah lagi menzalimi masyarakat dan menolak penerapan syariah secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Ini bukan gambaran orang yang bertakwa. Harusnya yang bertakwa tadi ya dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya di kondisi
kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Maka kita bicara tentang totalitas takwa, perlu dipahami tak hanya puasa yang bisa menghantarkan pelakunya meraih derajat takwa. Jadi nggak bisa kita bilang kalau mau takwa harus puasa dengan melalaikan ibadah yang lain. Karena kenapa? Bukan hanya puasa yang bisa menghantarkan, tidak hanya puasa yang bisa menghantarkan pelakunya meraih derajat takwa, tapi ada ibadah yang lain juga yang harus kita lakukan. Di dalam Al-Quran, tak hanya ayat yang mewajibkan tentang puasa yang diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun. Jadi kalau puasa itu kan agar kalian bertakwa gitu ya, ujungnya seperti itu. Tapi ternyata banyak ayat-ayat yang lain yang juga Allah akhirkan dengan kata-kata apa? La'allakum tattaqun. Sebagaimana ya salah satunya di Quran surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Hai manusia gitu ya, maaf. Hai ya ayyuhan nas, maaf. Hai manusia, beribadah kepada Allah gitu. Jadi perintahnya apa? Beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lalu ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kemudian nanti kita temukan lagi di Quran surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Nah, ini sebenarnya kadang kita sedih ya melihat bagaimana penyikapan kaum muslimin terhadap ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Kita pasti sangat hafal ya dia dengan dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ternyata ini kan dalil tentang puasa ya, tapi ternyata 5 ayat sebelum itu Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas. Tapi persoalannya adakah diambil begitu ya? Dan apa yang Allah katakan ketika qisas ini dilakukan? Maka kata Allah agar kalian bertakwa. Ada kehidupan di sana, sehingga memang wajar pada akhirnya ketika hukum Allah yang ditegakkan di masa lalu hanya terjadi 200 tindakan kriminal selama 1300 tahun lamanya. Karena kenapa Allah janjikan ada kehidupan? Kenapa sekarang nyawa manusia itu murah sekali? Bahkan ini ada info yang terbaru ya, ada satu keluarga yang dibunuh gitu ya oleh seorang pemuda. Ada yang kemudian juga dapat info berita di Depok, ada yang satu keluarga sama-sama mati bunuh diri gitu ya. Nauzubillah, kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi memang karena persoalan bagaimana nyawa itu dihargai dengan mahal. Kalau dalam Islam hukum membunuh kan balik bunuh gitu ya, tapi memang ada prosedurnya. Sehingga kata Allah apa? Ada kehidupan bagi kalian di situ. Allah janjikan kehidupan gitu. Nah, maka ketika aturan itu tidak ada, tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka alhasil kehidupan manusia itu tidak akan bisa ideal. Nah, kemudian ada lagi tidak ayat yang lain yang mengatakan tentang la'allakum tattaqun? Ada. Ini di Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us sabil. Maaf, wa la tattabi'us sabul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain hingga kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Tapi sebenarnya kalau dari ayat ini kita melihat bagaimana agar kaum muslimin tidak tercerai-berai, maka ikutilah jalan yang lurus yang telah dicontohkan oleh Rasul. Apa itu? Yang Rasulullah wariskan hanyalah 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti ketika kaum muslimin tidak ingin bercerai-berai seperti kondisinya sekarang, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya itu saja. Nah, maka jelas tak cukup dengan puasa orang bisa meraih derajat takwa. Ibadah atau yakni ya tadi totalitas dan penghambaan kita kepada Allah, lalu kemudian melakukan hukum qisas serta keberadaan dan keistiqomahan kita di jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariat Islam, itulah yang bisa menghantarkan kita kepada derajat takwa. Jadi kalau yang mau dikatakan takwa gak cukup dengan puasa, tapi kata Allah apa? Beribadah kepadaku, kemudian terapkan qisas kata Allah. Terus kata Rasulullah apa? Ikuti apa yang telah aku wariskan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itulah yang semuanya akan membawa kita kepada ketakwaan yang hakiki. Maka selain itu sebenarnya juga ada poin penting ya. Ketika masyarakat ingin melakukan ketakwaan, ingin berada dalam jalan takwa, maka sesungguhnya mereka juga membutuhkan pemimpin yang bertakwa. Di tengah sistem kehidupan sekuler yang tidak menerapkan syariat Islam secara totalitas, secara kafah seperti saat ini,
tentu kita sebagai kaum muslimin membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan hikmah puasa di dalam dirinya, yakni apa? Dia bisa bertakwa. Dan di antara kesempurnaan puasa seorang pemimpin yang bertakwa, pastilah ia menjaga puasanya dari perkataan yang dusta atau qaul zur. Dan kedustaan hanya akan membuat puasa seseorang itu sia-sia. Kayak ada kan yang bilang gini, puasa tuh gak boleh berbohong gitu ya. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah, dusta itu akan menghantarkan pada kesia-siaan. Ada dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur wa 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a tama'ahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, maka Allah tidak membutuhkan upayanya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jadi gini, ketika seseorang berpuasa tapi tetap diselingi, bukan diselingi ya, tetap melakukan perkataan dan perbuatan yang dusta, maka Allah tidak butuh upaya kita selama berpuasa tadi untuk menahan lapar dan haus gitu ya. Tapi ini bukan berarti gini ya, oh kalau gitu gak usah puasa sekalian, bukan. Malah ruginya 2 kali, sama nanti kayak yang begini. Kalau kita nutup aurat terus ngegibah, berarti nggak sah gitu, bukan. Nanti dibilang gini juga, mending nggak usah nutup aurat sekalian gitu ya. Salah, kan nutup aurat itu perkara yang satu, menggibah itu juga ada hukumnya dalam Islam. Jadi ya kedua-duanya yang harus ditaati sebagaimana yang telah Allah wajibkan. Maka hukum qaul zur atau perkataan yang dusta itu ada aturannya di dalam Islam. Maka kata Allah dan kata Rasulullah itu hanya akan menghantarkan pada kesia-siaan. Sia-sianya apa? Allah tidak butuh apa yang kamu lakukan gitu loh, karena kan disertai dengan perkataan dan perbuatan dusta tadi. Contohnya apa? Ya berdusta itu ya mungkin ya kalau dusta jelas lah ya, berbohong gitu ya dia. Nah, maka kita kalau bicara tentang perbuatan seorang pemimpin, maka pemimpin yang bertakwa tentu sangatlah kita butuhkan. Nah, pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang adil. Kalau kita bicara dalam Al-Quran, adil itu nanti lawannya zalim. Maka ditafsirkan oleh para ulama, adil itu apa? Adil itu menerapkan syariat Allah secara kafah. Jadi bukan hanya sekedar satu bagian kakak, satu bagiannya enoh gitu ya. Itu mungkin adil, tapi dalam persepsi syariat yang dimaknai dengan tingkah yang adil atau perbuatan yang adil itu adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka berarti kalau ada kata-kata zalim itu apa? Berarti lawannya adil, berarti tidak menerapkan apa yang telah Allah perintahkan atau justru malah melakukan apa yang Allah haramkan. Nah, pemimpin yang bertakwa sekaligus pemimpin yang amanah ialah yang tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya atau secara sengaja menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau seorang pemimpin itu bertakwa, pasti dia tidak akan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Pasti dia tidak akan dengan sengaja menyelisihi atau membuat aturan yang berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pemimpin semacam ini tak akan mengkriminalisasi Islam, tidak akan mengkriminalisasi ulama dan kaum muslimin, dan mereka juga tidak akan menghalang-halangi, apalagi memusuhi orang-orang yang ingin memperjuangkan penerapan syariah, termasuk penegakan khilafatul Islamiyah sebagai tajul purut atau mahkotanya kewajiban dalam Islam begitu ya. Bahkan mereka pun akan berupaya, ya pemimpin-pemimpin tadi akan berupaya untuk menerapkan syariah Islam secara kafah sebagai wujud ketaatan yang total gitu ya kepada Allah. Kenapa? Karena yang Allah katakan di Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah begitu ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Maka kalau kita lihat yang Allah suruhkan apa? Masuk Islam itu ya memang secara kafah, secara sempurna. Maka ketika kita bicara bulan Ramadan ini harus menghantarkan kepada ketakwaan, maka syaratnya apa? Masuk Islam secara kafah. Berarti yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus menjadikan Ramadan kali ini untuk menjadi momentum membentuk dan mewujudkan totalitas takwa, baik pada level pribadi, level keluarga, masyarakat maupun negara. Karena kita bagi seorang muslim ya, kita seorang muslim pasti membutuhkan negara yang bertakwa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang takwa kepada Allah dan Rasulnya, tentu ketakwaan mereka kepada Allah dari sisi pemimpin itu juga akan menentukan bagaimana kemudahan kita untuk menerapkan aturan Islam begitu. Tapi kalau misalnya ketiadaan takwa tadi gitu ya, justru malah
banyak dusta dan yang lainnya, maka ini kan tidak akan menghantarkan kepada ketakwaan yang seharusnya itu menjadi buah dari bulan Ramadan ini. Jadi poinnya apa? Meraih takwa di bulan mulia seperti yang kita bahas hari ini adalah takwa itu tidak bisa kondisinya hanya pada bulan Ramadan gitu ya, atau kemudian kita beribadahnya hanya di bulan Ramadan. Kita berharapnya itu apa? Kita bisa takwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Dan itu pun kita lakukan di luar bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini dipupuknya gitu ya, dibentuk dengan kuatnya gitu. Karena memang Allah janjikan banyak keberkahan di dalamnya. Tapi ingat lagi kembali, takwa kepada Allah adalah dengan betul-betul menerapkan apa yang Allah perintahkan dan menanggalkan apa yang Allah larang. Yang Allah perintahkan apa? Ada qisas, ada hukum-hukum yang lainnya yang seharusnya tidak bisa kita pandang sebelah mata, atau bahkan mungkin kita sebagai kaum muslimin bilangnya apa? Aturan ini sudah tidak berlaku, itu hanya berlaku di masa Rasul. Nauzubillah. Kenapa sampai kita harus menjauhi pemikiran kita dari hal itu? Ketika di masa Rasulullah, orang-orang kufar Quraisy senantiasa mengatakan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu, ya kan? Mereka tahu yang dibawa oleh Rasulullah, iya ada aturan Allah, menyembah Allah, hukumnya qisas dan yang lainnya begitu ya. Tapi mereka bilang apa? Itu dongeng-dongeng orang terdahulu. Jangan sampai kita di masa sekarang ketika disampaikan, wahai kaum muslimin, Allah mewajibkan kita untuk bersatu, Allah mewajibkan kita untuk menerapkan hukum yang mengharamkan riba, Allah mewajibkan kita untuk menerapkan hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan qisas. Ketika ada pembunuhan, hukumannya balik bunuh. Ketika ada pencurian, maka hukumannya dengan potong tangan dan yang lainnya. Terus kita bilang apa? Itu gak berlaku sekarang, itu berlakunya di masa Rasul. Maka pernahkah kita terpikir kalimat itu tentu sangat persis dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di masa Rasulullah yang mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka bilang apa? Itu dongeng terdahulu. Maka kurang lebih kan sama dengan yang disampaikan saat ini. Itu gak sesuai, itu hanya berlaku di masa lalu. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita merasa bahwa kita lebih pintar dari Allah? Nauzubillah gitu ya. Maka seharusnya apa bagi seorang muslim? Coba kita ulang bacaan di Quran surah Al-Baqarah ayat 1-4. Zalikal kitabul la raiba fih, itulah kitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan. Yang namanya tidak ada keraguan itu ya, misalnya ini Enoh, kakak bilang gini, Enoh nanti siang hujan. Kalau Enoh tuh benar-benar yakin sama kakak, apapun kata kak ini pasti hujan, pasti yakin. Sekalipun mungkin pagi ini padang sipun cerah, benderang, terang gitu ya, tapi karena tadi tidak ada keraguan la raiba fih terhadap kakak, pasti Eno akan bilang iya pasti akan datang hujan. Nah, pernahkah kita terpikir apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Zalikal kitabul la raiba fih, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Berarti kalau kita mengatakan Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, maka apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran itu harusnya kita benarkan. Kalau Allah wajibkan maka kita lakukan, kalau Allah suruh tinggalkan pasti kita tinggalkan. Nah, persoalannya sekarang seperti apa gitu. Maka ini menunjukkan seperti apa ketakwaan yang ingin kita ambil. Maka mudah-mudahan ini adalah Ramadan terakhir tanpa adanya keinginan kita gitu ya untuk sebenar-benar takwa. Artinya kita berharap ini adalah Ramadan di mana kita betul-betul bisa memupuk ketakwaan itu, dan takwanya kaum muslimin dengan sebenar-benar takwa. Maka satu, buktinya nantinya apa? Kaum muslimin pasti akan bersatu. Kenapa? Bersatunya kaum muslimin itu adalah buah dari ketakwaan mereka kepada Allah, dan pasti mereka tidak akan mau bercerai-berai. Nah, ini ada ayat ya yang bisa menguatkan kita di Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi kaum yang bertakwa, dan mereka itulah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, yang sanggup menahan amarah, yang biasa memberi maaf bagi orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini mungkin sebagai closing untuk penguat bagi kita bagaimana untuk meraih takwa di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai sia-sia. Belum tentu Ramadan berikutnya adalah jatah bagi kita begitu ya, tapi Ramadan kali ini sudah Allah berikan kesempatan, maka optimalkan. Kita juga belum tahu Ramadannya nanti berapa lama Allah berikan jatah bagi kita gitu ya, berapa hari kita bisa membersamai Ramadan, entah ajalnya kita yang lebih dulu gitu ya. Kita belum tentu bisa
ada di bulan Ramadan tahun depan, tapi Ramadan tahun depan kalau belum ada kiamat yang Allah tetapkan, maka pasti sudah akan ada gitu ya. Artinya Ramadan tahun depan pasti ada, tapi kitanya belum tentu ada gitu. Maka pergunakan sebaik mungkin dan mari sama-sama kita meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini dengan betul-betul untuk meraih ketakwaan di sisi Allah dan Rasulnya. Mungkin ini deh yang bisa dibahaskan untuk topik kita hari ini. Baik, dan ini Uti karena waktunya masih ada ya, ini langsung saja ke pertanyaannya. Oh, ada masuk pertanyaan. Ini Assalamualaikum Uti, katanya apakah keutamaan ataupun kebaikan yang didapatkan dari orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kalau kita bicara tentang apa keutamaan takwa yang dimiliki dari orang-orang bertakwa tadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa? Kita coba buat analoginya begini. Apa sebenarnya yang kita cari di muka bumi ini? Yang kita cari itu ridhonya Allah. Sehingga memang di bulan Ramadan itu kan yang kita akan buru itu ada 3 gitu ya. Maghfirahnya atau ampunan dari Allah, kemudian ridhonya Allah, kemudian rahmatnya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka Allah bisa dengan mudah untuk menghapuskan semua dosa yang dimiliki oleh si hamba. Allah tidak pandang lagi maksiat yang dia lakukan, tapi Allah sudah pandang taubat yang dia lakukan. Kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, maka Allah akan mudahkan semua urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba, maka Allah akan turunkan rahmat dan keberkahan. Maka bayangkan kalau Allah ridho kepada sebuah kaum, atau Allah ridho bahkan kepada satu negara, maka Allah akan turunkan berkah bagi negeri itu dari langit dan bumi. Nah, ini nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga ada kata Allah, sekiranya ya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami berikan bagi mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami siksa mereka akibat perbuatan tangan mereka. Jadi kalau kita lihat ketika Allah ridho, Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Buktinya apa? Contoh yang sangat konkret adalah Makkah dan Madinah. Itu kondisi negerinya kan sangat tandus, tapi Allah berikan begitu banyak keberkahan. Nah, sehingga penduduknya pun merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Itu mungkin kalau kita bicara secara manfaat gitu ya. Tapi memang Allah janjikan kan rahmat ya. Allah janjikan banyak kebaikan. Nah, artinya ketika seseorang mendapati keridhaan Allah tadi, maka hadiah yang Allah janjikan itu apa? Keselamatan hidup dunia dan akhirat dan keberkahan. Maka kalau seseorang berharap hal tadi kepada Allah dengan untuk mendapati ridho Allah itu tidak haruslah dengan takwa, karena Allah sudah wajibkan bertakwa kepadaku biar aku berikan rahmatku, biar aku berikan maghfirahku, biar aku berikan ridhoku kepada kalian. Berarti apa yang akan kita dapati di sisi Allah sangat banyak gitu ya, mulai dari maghfirah, mulai dari rahmatnya Allah, bahkan ridhonya Allah. Dan ketika Allah sudah ridho kepada seorang hamba, maka kemudahan, kebaikan agar pasti akan senantiasa berlimpah kepadanya. Nah, coba kita lihat dengan kondisi kita saat ini, persoalan di negeri ini, persoalan di muka bumi ini, persoalan yang menimpa kaum muslimin, persoalan yang menimpa keluarga-keluarga yang ada di dalam negeri gitu ya. Banyak sekali persoalan, mulai dari mungkin perkara adab, perkara keamanan, perkara ketenangan hidup, perkara ekonomi, perkara bagaimana interaksi sosial yang tidak menjaga gitu ya. Nah, ini banyak sekali persoalan, angka kemiskinan, kriminalitas, kemudian juga pencurian dan yang lainnya. Kenapa bisa sebanyak ini? Apa persoalannya? Apa yang menjadi akar masalahnya? Oh, mungkin karena tidak punya pekerjaan. Kenapa nggak punya pekerjaan? Tidak ada kemampuan untuk bisa bersekolah misalnya. Kenapa sekolah itu mahal? Ternyata sekolah itu dikapitalisasi. Kenapa bisa dikapitalisasi? Karena dunia internasional saat ini mengenakan hukum sekuler yang itu juga diambil oleh negeri-negeri yang negeri-negeri muslim gitu ya. Lalu kemudian ketika mereka mengadopsi aturan-aturan sekuler yang ada di negeri-negeri sekuler, mereka mencontoh negeri-negeri barat yang menerapkan aturan sekuler, maka kerusakan yang ada di barat pasti juga ada pada diri mereka. Jadi kalau kita lihat, kenapa banyak kriminalitas sekarang di barat itu banyak kriminalitas. Jadi kalau kiblatnya ke barat, maka kriminalitasnya juga akan banyak di kita gitu loh. Karena aturannya nggak pakai aturan Allah. Kenapa sekarang anak-anak banyak yang tidak hormat, tidak patuh kepada orang tua, tidak memuliakan guru dan orang tua? Ya karena memang aturannya tidak mengajarkan untuk itu gitu. Kenapa bisa sedemikian? Karena tidak diajarkan bagaimana untuk senantiasa takwa, untuk mendapati ridhonya Allah. Jadi ketika memang ketakwaan itu ada pada diri seseorang, lalu juga
ada pada diri masyarakat, bahkan negara. Maka yang Allah janjikan apa? Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka nanti yang akan terjadi adalah rahmat yang dirasakan oleh masyarakat. Bagi si individu tadi dia mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridha bagi individu tertentu gitu ya, bagi kita, maka Allah akan berikan ampunan, Allah berikan rahmat, Allah mudahkan urusannya, bahkan tidak kita minta pun Allah kasih. Tidak ada masalah, Allah bukakan sendiri jalan keluarnya gitu ya. Maka bayangkan kalau hal-hal kecil itu, hal-hal tadi itu dialami oleh satu negara gitu, dialami oleh dunia. Jadi dunia ini diridhoi Allah gitu. Bayangkan kalau dunia ini diridhoi Allah, aturannya pakai aturan Allah gitu ya. Kemudian juga keberkahan di mana-mana Allah turunkan, kemudahan dan yang lainnya. Ini enggak, menjelang Ramadan kemarin pun banjir di mana-mana begitu ya. Terakhir ini juga ada informasi banjirnya di Sumatera Barat gitu ya. Kemudian juga gempa dan yang lainnya. Ini kita pasti setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap pekan kita mendengar kabar-kabar seperti itu. Pernahkah kita memuhasabahi diri? Jangan-jangan memang kita sebagai kaum muslimin tidak pernah berupaya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan negeri kita pun kita tidak harapkan untuk menjadi negeri yang bertakwa. Padahal kata Allah apa? Harusnya bertakwa. Karena yang memiliki alam semesta ini adalah Allah. Dan sudah pasti yang paling layak untuk mengatur alam semesta ini juga adalah Allah. Kita nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya lemah, terbatas, dan membutuhkan sesuatu hal yang lebih kuat dari dia. Buktinya apa? Manusia ini lemah. Sehebat-hebatnya manusia pasti ada ajalnya. Berarti manusia itu nggak layak untuk mengatur dirinya, buat aturan sendiri, karena dia sendiri pun lemah, terbatas juga sama gitu ya. Lemah itu secerdas-cerdasnya manusia juga nggak bisa tuh buat ilmu tahan lapar, makan juga kan gitu ya, atau kemudian ilmu tahan tidak tidur, ya pasti ada batasnya gitu. Artinya manusia memang betul-betul membutuhkan zat yang tidak akan lemah, zat yang tidak terbatas, dan zat yang tidak membutuhkan sesuatu hal yang lain. Siapa itu? Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang tahu paling apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi kerusakan, ketidakseimbangan, kemudian juga kriminalitas dan yang lainnya, ketimpangan ekonomi, terus juga kekhawatiran orang tua atas anak-anaknya saat ini gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jangan-jangan karena kita memang sudah berada di posisi yang sama seperti orang Quraisy di masa lalu, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Nauzubillah. Sudah saatnya kita kembali lagi. Allah dan Rasulnya, ya Rasulullah mewariskan kepada kita dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kembalilah kepada itu sehingga kaum muslimin kembali hidup dalam naungan yang sesungguhnya. Mungkin itu ya deh. Jadi apa yang didapati, insya Allah sangat banyak sebenarnya ketika menjadi orang yang bertakwa. Baik, dan semoga menjawab pertanyaan dari rekan Rao yang sudah memberikan pertanyaan Yanti. Dan kita akhiri atau masih ada closing statement? Sepertinya sudah cukup ya. Tapi ya tadi lah ya, bertakwa itu buah dari puasanya. Tapi untuk menjadi orang yang bertakwa tidak cukup dengan puasa, tapi ada ibadah yang lain, mulai dari sholat, nutup aurat dan yang lainnya, termasuk juga bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana takwa kepada Allah dalam konteks pendidikan. Jadi ada aturan Allah di bidang pendidikan, ada aturan Allah untuk pengelolaan kekayaan alam, ada aturan Allah bagaimana dalam interaksi laki-laki dan perempuan dan yang lainnya. Maka kalau kita mau betul-betul bertakwa kepada Allah, berarti semua itu juga harus diselaraskan dengan aturan Allah. Jadi tidak bisa buat aturan sendiri. Baik, terima kasih kepada Uti Nida yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Dan semoga rekan semua mendapatkan hidayah ataupun wawasan terkait meraih takwa di bulan mulia. Dan semoga kita semua, saya, Uti Nida ataupun rekan semua menjadi salah satu dari orang bertakwa yang sudah dijelaskan tadi Uti. Dan rekan karena waktu sudah mendekati formasi pukul 12, tentunya obsesi hari ini kita sudahi dulu. Dan kepada Uti saya ucapkan terima kasih kembali. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.